أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan anugerah yang sangat besar ya, yang hendaknya kita bersyukur dengannya. Dan seperti apa yang disebutkan oleh pihak yayasan tadi ya, hadis yang disebutkan tadi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa hafathum malaikah wa ghasyiyatuhum rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah Allah Ta'ala, mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mengajarkan satu sama lainnya. Di antara juga kita belajar ilmu agama ini, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Sakinah inilah yang dicari-cari oleh orang kaya, sehingga mereka travel kemana-mana cari sakinah. Sakinah inilah yang dicari-cari orang yang pecandu narkoba, cari sakinah. Padahal janjikan sakinah itu turun di majelis ilmu. Wahafathumul malaikat, malaikat menaungi mereka, memohonkan ampun untuk mereka, sampai ikan-ikan yang di laut itu memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Waghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka, yang dengan rahmat tersebut seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dengan rahmat tersebut seseorang terhindar dari apa yang dia takutkan. Makanya kata para ulama, siapa yang banyak hutang datang ke majelis ilmu, siapa yang sakit-sakitan datang ke majelis ilmu, siapa yang banyak masalah datang ke majelis ilmu, karena di sini dibagikan rahmat Allah Ta'ala, yang dengan rahmat tersebut seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dengan rahmat tersebut pula seorang itu terhindar dari apa yang dia takutkan. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebutkan dia di sisi malaikat yang ada di sisinya. Dan itu adalah sebuah pujian ya, yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pujian Allah inilah yang bermanfaat, yang mendatangkan keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang berusaha untuk terwujudnya daurah ini. Para panitia yang sudah jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan semuanya. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Allah semua dengan balasan yang berlimpah. Begitu juga kepada Ketua DKM Masjid Utsman bin Affan, kemudian Yayasan Ihya Sunnah ya, Ihya Tauhid, Masya Allah. Dan Allah Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Pada pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah kitab. Saya ambilkan dari kitab Mulakhos Ahkamil Janaiz ya, ringkasan hukum-hukum jenazah, yang ditulis oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Ahmad Al-Iryani.
Beliau adalah murid dari Syekh Mukbil rahimahullah taala. Ya, di sini dimuat secara ringkas tentang hukum-hukum jenazah. Dan ini suatu hal yang ma'ruf yang kita yakini bahwa masing-masing kita akan mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kalian hanyalah disempurnakan balasan kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Inilah sukses yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Masing-masing kita akan merasakan kematian. Dan ya kita sendiri yang akan mati, atau mungkin kita ditinggalkan mati oleh orang-orang yang kita cintai. Secara umum ya orang kaum muslimin, dan di antara tugas kita terhadap kaum muslimin adalah tatkala meninggal maka kita menguruskan. Dan mengurusi jenazah kaum muslimin itu hukumnya fardu kifayah. Yang kalau itu telah dipenuhi oleh sebagian orang maka gugur kewajiban yang lain. Sebelum Anda masuk ke dalam pembahasan kitab ini, ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa kita kenapa harus betul-betul belajar bagaimana secara sunnah pengurusan jenazah. Di antaranya kita ingin menyempurnakan persaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Imtisalu fi ma'amar, melaksanakan apapun yang beliau perintahkan. Wajtinabu manahan wa jazar, menjauhi apa yang beliau larang, apa yang beliau peringatkan. Wa may yubadullah illa bima syara'a wa bayyana Rasulullah SAW. Dan tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang dijelaskan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Untuk itulah kita ingin belajar bagaimana tata cara pengurusan jenazah yang sesuai dengan sunnah. Akan tetapi perlu dicatat ya, di dalam masalah janais ini ya, para ulama membaginya itu karena secara jenisnya ya, perintah itu syariat itu terbagi kepada dua hal. Pertama adalah satu yang sifatnya ta'abbudi, mutlak ibadah. Kita nggak tahu sebabnya apa, ilatnya itu apa. Seperti misalkan kenapa sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, itu sesuatu yang ta'abbudi saja. Di sana tidak ada celah bagi akal. Kita nggak tahu apa ilatnya, seperti apa tata caranya. Termasuk nanti tata cara sholat jenazah itu ta'abbudi. Kita nggak tahu kenapa harus berdiri cuma 4 kali takbir, itu ta'abbudi sifatnya. Ada permasalahan yang ta'akuli, sesuatu yang itu bisa dipahami oleh logika. Seperti termasuk apa yang akan kita pelajari di dalam jenazah ini, ada yang sifatnya ta'abbudi, ada yang sifatnya ta'akuli. Ta'abbudi dan ta'akuli ini biasanya dipelajari di dalam usul fikih. Nah, di dalam janais ini ada yang namanya memandikan, mengkafani, menguburkan, ini sifatnya ta'akuli, bisa dipahami secara logis. Adapun sholat jenazah ini sifatnya ta'abbudi. Nah, di dalam memandikan, mengkafani, kemudian menguburkan, di sana ketika perintahnya itu ta'abbudi, kita nggak tahu ya, Allah yang memerintahkan. Tapi untuk perinciannya ada perkara-perkara yang ta'akuli. Maka di sana masuklah yang disebut dengan maslahah mursalah. Kalau mungkin belajar fikih, tahu apa itu maslahah mursalah. Maslahah itu ada 3. Ada maslahah yang mu'tabarah, ada maslahah yang mulghah, ada maslahah yang mursalah. Masalah yang mu'tabar artinya itu diperhatikan oleh syariat.
masalah yang diperhatikan oleh syariat, dan itu sesuai dengan maqasidus syariah, dengan tujuan-tujuan bersyariat. Maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul mal. Dan ini berurutan, tidak boleh terbalik. Kenapa? Karena kalau ada permasalahan nanti yang berbeda, maka mana yang lebih didahulukan? Ketika disebutkan pertama, itu sesuatu yang paling urgent. Itu dia. Nah, masalah mursalah ini sesuatu yang sesuai dengan masolih, sesuai dengan maqasidus syariah. Nah, contoh masalah mu'tabar, ya, seperti bagaimana agama ini menjaga hifdzul akal, menjaga akal. Rasul bersabda dalam hadis Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Nah, ini ada dalilnya. Syariat datang untuk menjaga akal. Oleh karenanya kenapa narkoba itu menjadi haram? Nah, dikiaskan dengan ini. Kemudian ada yang masalah yang mulghoh, yang dianulir, tidak dianggap oleh syariat. Padahal ada masalah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 219, atau firman yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah, pada keduanya ada dosa yang besar, dan ada juga manfaat bagi manusia. Pada khamr dan maisir ini itu ada dosa, dan juga di sana ada manfaat bagi manusia. Ada manfaat bagi manusia. Dan dosa keduanya itu lebih besar dari manfaatnya. Ada manfaatnya. Syariat menetapkan bahwa ini ada manfaatnya, tapi karena dosanya lebih besar, maka itu mulghoh, dianulir, tidak dianggap manfaat tersebut. Ya. Kemudian ada manfaat yang masalah mursalah. Nah, ini sesuatu yang secara dalil tidak ada. Pada zaman Rasul ada. Tidak ada dalil khusus tentangnya. Akan tetapi ini hanyalah sekedar wasilah, sebagai bukan goyah. Hanya sekedar wasilah. Dan ini diperlukan. Nanti masalah mursalah ada yang sifatnya daruriyah, ada yang hajiyah, ada yang tahsiniyah. Contoh yang daruriyah seperti dijadikannya Al-Quran satu mushaf. Zaman Rasul nggak ada. Dalil tentangnya juga nggak ada. Akan tapi di sana sebabnya ada, tapi di sana ada penghalang, karena ketika zaman Rasul itu ayat Al-Quran masih turun dan masih terjadi nasih dan mansukh. Ada penghalangnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka penghalang tersebut sudah hilang. Maka kemudian Abu Bakar, Umar, sampai kemudian dijadikan satu mushaf pada zaman Utsman bin Affan. Apakah ini bid'ah? Bukan. Ini namanya maslahah mursal. Ya, ini adalah masalah mursal, seperti bukannya Al-Quran. Kemudian kita baca Al-Quran sekarang itu dengan titik dan harokat. Dulu nggak ada titik dan harokat. Ini bukan bid'ah. Ya, ini namanya masalah mursal. Contoh dibukukannya hadis pada zaman Imam Muslim, Imam Bukhari. Dibukukannya kitab-kitab fikih. Ini nggak ada, zaman Rasul nggak ada. Ini bukan bid'ah, tapi namanya masalah mursal. Di antara perbedaan bid'ah dengan masalah mursalah, yang pertama, masalah mursalah itu hanya sekedar sarana, wasilah saja, bukan tujuan. Makanya dia bisa ada, bisa tidak. Makanya Al-Quran nggak harus di mushaf. Sekarang ada di CD, ada di HP, kan? Karena dia hanya sekedar wasilah, bukan goyah. Kalau goyah nggak boleh, ada di HP. Berbeda kalau bid'ah. Kalau bid'ah itu sesuatu yang itulah tujuannya. Karena maksudnya adalah untuk menambah syariat. Harus ada. Ya, kemudian perbedaan yang kedua, masalah mursalah adalah ya sebabnya itu belum ada, atau ada sebabnya tapi ada penghalang seperti tadi. Kenapa tidak
zaman Rasul tidak dibukukan Al-Quran dengan satu mushaf karena ada penghalang. Artinya apa? Wahyu masih turun, masih terjadi nasikh dan mansukh. Ya. Pada zaman Rasul. Adapun bid'ah itu sebabnya sudah ada dan tidak ada penghalang. Sebabnya ada, nggak ada penghalangnya. Tapi Rasul tidak lakukan, menunjukkan itu bukan agama. Contoh misalkan makan di tempat mayit dengan dalih apa? Tahlilan dengan lafaz-lafaz tertentu, tata cara tertentu. Ya. Ini sebabnya zaman Rasul ada, kematian banyak terjadi kematian. Tidak ada penghalangnya, Rasul bisa melakukannya. Tapi kenapa Rasul tidak lakukan? Menunjukkan ini bukan kebaikan, bukan bagian dari agama. Ya. Kemudian perbedaan antara masalah mursalah dengan bid'ah adalah masalah mursalah itu tidak memberatkan, hanya dia sekedar untuk kemaslahatan agar supaya sesuatu tersebut sempurna. Contoh, misalkan mayit didudukan, mau dibersihkan perutnya ya, didudukan dulu ya. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Tapi kemudian para ulama mencantumkan dibolehkan ya, itu karena untuk menyempurnakan pembersihan itu ketika dibutuhkan. Karena mayit itu kalau dia sudah lama sakit itu mungkin perutnya kosong. Tapi kalau yang meninggal mendadak biasanya begini. Dan itu kalau tidak sempurna pembersihannya, khawatir nanti mengotori kafan, jadi mudorot. Maka itu dilakukan ya, dan ini tidak memberatkan. Ini hanyalah sekedar maslahat agar supaya menghindari mudorot, jangan sampai nanti bocor keluar. Ya. Berbeda kalau bid'ah itu memberatkan karena tujuannya itu berlebih-lebihan di dalam masalah ibadah. Dan ingat masalah-masalah musalah ini pada perkara yang sifatnya bukan ibadah, bukan ta'abudi tadi, tapi ta'akul, muamalah, sesuatu muamalah. Bukan pada perkara yang ibadah. Kalau ibadah nggak ada masalah-masalah. Kemudian yang keempat ya, masalah musalah itu selaras dengan maqasidus syariah. Sementara bid'ah itu ya tidak selaras dengan maqasid syariah, bahkan justru merusak maqasid syariah. Itu di antara perbedaan. Jadi sebelum masuk, karena nanti akan dibahas juga beberapa hal yang memang itu nggak ada dalilnya. Dari mana itu? Itu masalah mursalah. Karena para ulama nggak mungkin ya, apalagi kita tahu bagaimana kredibel beliau ya, muridnya dari Syekh Mukbil ya, bagaimana beliau menjaga sunnah dan sebagainya. Tidak mungkin mereka mengajarkan bid'ah. Kalau seandainya kita temukan seperti tadi, bagaimana seperti menggunakan celana, ya ada dalilnya. Tapi zaman sekarang seringkali mayat itu dibawa keluar kota, dan kalau itu tidak pakai disumpel, itu kemungkinan besar bocor. Ya, memang pada zaman Rasul nggak ada kemudian dikuburkan jarak jauh seperti itu, yang dekat. Tapi muncul sekarang permasalahan baru, bagaimana kalau dibawa seperti apakah boleh pakai celana? Nah ini namanya masalah bukan bid'ah. Tapi kalau diwajibkan harus ada, nah itu bisa jadi bid'ah. Karena masalah itu bisa ada, bisa tidak. Dia hanya sekedar masalah untuk kemaslahatan saja. Sekedar wasi. Ya, itulah sebagai mukadimah ya, supaya kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Ya, karena waktunya mungkin kita bahas singkat saja apa yang kira-kira dianggap penting ya. Kita buka pelajaran pertama. Ya, pelajaran pertama di sini ya. Ini diantara nasihat kepada mayit, maksudnya nasihat kepada yang akan meninggal, orang yang sakit. Lagi orang sakit itu memperbaiki akhlak, menjauhi konflik dan perdebatan dalam urusan dunia. Ya. Menghadirkan dalam benaknya bahwa ini adalah titik terakhir baginya di negeri beramal, di negeri dunia. Maka hendaknya dia menutup akhir waktunya dengan amal-amal yang terbaik. Ya, kemudian dia minta maaf ya, penghalalan kepada istri, anak, seluruh keluarganya, budak-budaknya, tetangganya, teman-temannya.
dan setiap orang memiliki muamalah dengan ya di antara mereka, agar supaya dia pulang nanti di akhirat tidak ada yang menuntut dia, karena di akhirat itu sudah tidak ada lagi harta, tidak ada lagi uang, yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Kalau kita berbuat keburukan, maka ya, kebaikan kita akan diambil oleh mereka, dan kalau sudah habis kebaikan kita, maka keburukan mereka akan diberikan kepada kita. Itu orang yang muflis, orang yang bangkrut, bawa amal banyak, tapi kemudian dia banyak melakukan kezaliman. Kemudian ya hendaknya dia memotivasi diri untuk banyak baca Al-Quran, berzikir, membaca atau mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang soleh yang keadaan hidup mereka ketika menjumpai kematian. Bagaimana kisah-kisah orang-orang soleh ketika mereka hendak meninggal, tanda-tanda khusus khatimah pada mereka, menjauhi sholat-sholatnya, menjauhi najis-najis, syirik, bid'ah dan maksiat dan seterusnya. Ya, mungkin aku bisa baca di situ ya. Kemudian ya, ketika sakaratul maut, ya, sakaratul maut, ya yakinilah bahwa sesungguhnya ketika itu setan itu sedang berusaha untuk mengupayakan sekuat tenaganya untuk menyesatkan kita. Target paling topnya kita kafir, agar supaya bersama dengan mereka selamanya di dalam neraka. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung dari setan. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna syaitan yaqduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih." Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian di setiap keadaannya, apalagi ketika sakaratul maut. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa berlindung dari godaan setan ketika sakaratul maut. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani, "A'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut." Aku berlindung kepadamu dari digoda oleh setan, disesatkan oleh setan indal maut, ketika hendak mati. Ya. Ini menunjukkan bahwa sakaratul maut itu perkara yang berat, perjuangan terberat. Makanya kita disyariatkan untuk mentalkinkan saudara kita, mengingatkan mereka tentang la ilaha illallah. Ya, maka yang pertama ketika melihat orang sakaratul maut, yang pertama wajibnya mentalkinkan mayit. Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri dan milik An-Nasai dari Aisyah, ya. Aisyah kemudian Rasulullah bersabda, "Laqinu halakum qaula la ilaha illallah." Talkinkan halakum itu artinya hendak mati di antara kalian ucapan la ilaha illallah. Juga dalam hadis dalam lafaz yang lain, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kata mauta ini bukan berarti mayit, bukan mentalkinkan kepada yang sudah mati. Tapi makna mauta di sini bi'tibari masa yakun, disebut mauta penyebutan ditinjau dari dia akan menjadi mayit. Makanya talqin itu ketika sakaratul maut, bukan ketika sudah mati. Ya. Dan juga yang penguatnya adalah hadis dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah bersabda, "Maka akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Dan akhir ucapannya itu menunjukkan bahwa ditalqinkan itu sebelum mati. Kalau sudah mati mah nggak bisa ngomong. Ya. Maka ketika mati itu talqinkan saudara kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ingatkan kepada kalimat tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Supaya dia mati di atas tauhid. Ya. Ya, kalau dia ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, sudah jangan ajak ngobrol lagi. Ya. Sehingga akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Ya. Kemudian ya setelah meninggal kemudian berdoa untuk mayit, ya. Dan tidak berbicara kepadanya satu maut kecuali dengan ucapan baik. Dan juga ketika kita menghadiri ya jenazah itu tidaklah kita ngobrol-ngobrol kecuali perkara yang baik. Jangan ngobrol-ngobrol yang
yang lucu-lucu, ngebodor, dan lain sebagainya, itu bukan waktunya. Harusnya kita mengambil pelajaran. Kemudian tidaklah kita mengucapkan kecuali yang baik. Kenapa? Karena ketika itu malaikat hadir dan akan mengaminkan apa yang kita ucapkan. Bagaimana hadis dari Ummu Salamah? Ya. Idza hadartum al-marid aw al-mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Jika kalian menghadiri orang yang sakit, yang menjenguk orang sakit, atau menghadiri mayit, maka katakanlah yang baik, karena semuanya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Ya. Saya keluarnya ruh. Kemudian setelah keluarnya ruh itu dilakukan menutup mata mayit jika terbelalak, ini karena kalau dibiarkan terbuka ini mengerikan. Kemudian mendoakan mayit ketika menutup kepala. Ya, tidak ada doa yang lebih roji kecuali bismillah saja. Bismillah. Ada ungkapan inna ruha idza qubila tabi'ul basar. Sesungguhnya ruh jika dia dicabut maka pandangan mengikutinya. Ini bukanlah doa. Ini adalah khabar, pengkabaran. Makanya mata itu akan melihat terbelalak menuju ke arah mana ruh itu dicabut. Nah, ketika itulah kita mulai bisa melihat ruh kita. Ruh itu perkara yang gaib, ada bersama kita. Tapi kita tidak pernah bisa melihat ruh kita kecuali ketika dicabut nyawa. Lalu ketika itu pertama kali kita melihat perkara yang gaib, melihat malaikat juga melihat ruh kita. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya ruh, ya dalam surah Al-Isra, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu yang senantiasa dekat bersama kita. Ya. Katakan ruh itu adalah urusan Rabbku. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang kita miliki itu teramat sedikit. Masih banyak perkara yang kita nggak tahu. Ruh saja yang dekat kita nggak tahu. Apalagi yang jauh. Ya. Kemudian mengikat rahang mayit jika diperlukan, ya, karena itu khawatir dimasuki serangga atau nanti ketika memandikan masuk air. Karena ketika memandikan jangan sampai ada masuk air. Karena kalau masuk air nanti kotorannya keluar, karena dia sudah tidak bisa lagi menahan, ya. Maka dia akan terus keluar. Nah, itu khawatir bisa mengotori kafan. Kemudian melemaskan sendi-sendi mayit jika diperlukan, ini kalau mayitnya sudah lama meninggal. Kemudian kan nanti kita memandikan khawatirnya sulit, maka diperlukan untuk melemaskan sendi-sendinya. Tapi jangan dipaksa. Sebagian orang ada yang dipaksakan dan itu nggak boleh. Hadis riwayat Aisyah, kasru'atil mayyit kakasriha hayyan. Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika masih hidup. Ini bukan menunjukkan bahwa mayit merasakan sakit, tidak. Itu perlu dalil yang lain. Tapi dari kata para ulama, dari sisi penghormatan, seorang mukmin itu dia terhormat. Bahkan setelah mati pun dia tetap terhormat. Makanya mematahkan tulang mayit tidak mengkonsekuensikan kisos. Harus dipatahkan lagi, tidak. Tapi ini dari sisi penghormatan. Makanya semua perlakuan kita kepada mayit itu usahakan selembut mungkin. Sebagai bentuk ikhtiram kita kepada seorang muslim. Jadi muslim itu jangankan ketika hidup, ya, ketika meninggal saja itu dihormati, apalagi ketika masih hidup. Sesuatu yang terhormat. Kemudian melindungi mayit dengan kain yang menutupi seluruh badan setelah melepaskan pakaian, ya. Kemudian mengumumkan kematian, ya. Na'yu disebutnya, mengumumkan kematian itu perkara yang boleh. Di antaranya apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika meninggalnya Hajar Najasyi. Rasul mengumumkan kematian. Yang tidak boleh mengumumkan kematian itu ketika mengumumkan dengan cara jahiliyah, na'yu jahiliyah namanya. Jadi mengumumkan dengan menyanjung si mayit. Mengumumkan dengan bentuk meratapi mayit, ini nggak boleh. Kalau mengumumkan untuk agar supaya masyarakat itu berkumpul membantu untuk penyelenggaraan jenazah, maka ini perkara yang dibutuhkan. Supaya nanti banyak yang menyolatinya, banyak yang mengantar ke kuburnya, ini semuanya adalah kebaikan, ya. Kemudian yang bersegera dalam mengusir jenazah, asri'u fil janaiz, bersegera dalam jenazah.
Ya, dari pada seluruhnya. Tapi ingat ya, tidak bertentangan ketika misalkan mayit itu baru meninggal ya. Jadi baru meninggal. Ternyata secara medis pun memang secara kedokteran pun itu harus dipastikan. Biasanya kalau di rumah sakit kalau meninggal itu ditahan dulu, nggak bisa langsung diambil. Dipastikan meninggal, didiamkan selama 2 atau 2,5 jam untuk memastikan kalau itu betul-betul meninggal. Karena banyak kasus juga yang dinyatakan sudah meninggal, tidak hati-hati, tidak diperiksa terlebih dahulu secara detail, hanya berdasarkan pengalaman saja, padahal sesungguhnya dia belum meninggal. Dan ini terjadi beberapa kejadian. Ada yang dinyatakan meninggal, kemudian ketika dibawa ke tempat pemandian ternyata bangun. Wah, ini kan geger, lari semua. Padahal sesungguhnya itu adalah posisi mungkin dia koma ya, atau ngedrop ya, pingsan ya, makanya harus dipastikan ya, dipastikan. Kalau di dokter kan minimal ada stetoskop ya, yang bisa mendengar detak jantung meskipun lemah kan. Ada juga kejadian pernah dinyatakan meninggal, ternyata dia tidak bereaksi itu karena gula darahnya ngedrop. Gula darahnya ngedrop sampai di bawah 50, itu sama seperti itu, tidak bereaksi, seperti orang sudah meninggal. Tapi begitu datang dokter, diperiksa ternyata detak jantungnya masih ada. Kejadian seperti itu biasanya itu di kampung-kampung ya, seperti itu. Maka pastikan, dan ini tidak bertentangan dengan perintah Rasul untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Untuk kehati-hatian, pastikan kalau dia itu sudah meninggal, jangan terburu-buru ya. Kemudian bersegera melunaskan hutang, bersegera menunaikan wasiat mayit. Kemudian wajib bagi wanita yang berkabung bagi istrinya. Ya kalau yang masa idahnya itu dia berkabung 4 bulan ya untuk suami ya. Kalau untuk ditinggal orang tua dan sebagainya itu 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari kecuali suami. Artinya meninggalkan suami bagi istri itu berat. Selain dari suami nggak boleh. Kemudian kita masuk materi memandikan mayit. Yang memandikan mayit hukumnya fardu kifayah berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika ada seorang yang mati ketika dalam keadaan muhrim, sedang berihram di Arafah, kemudian dia terinjak untanya dan dia mati. Apa yang diperintah Rasulullah SAW? Wagsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi saubain wala tuhannituhu wala tuhammir ra'sah fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Rasulullah SAW perintah kepada para sahabat, mandikan dia dengan air dan sidr. Nah, kalimat igsiluhu ini perintah kepada jamak mudzakkar, mandikan oleh kalian, karena yang matinya adalah laki-laki. Dan dari sini pun kita mengambil kesimpulan bahwa yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, nanti perempuan adalah perempuan. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka para perempuan untuk memandikan anak Rasulullah SAW yang perempuan yang meninggal. Igsilnaha bilma'i wasidri salasan au khamsan au sab'an au aksara min dzalik in ra'aytum dzalik. Mandikan oleh kalian, igsilnaha. Berarti di perintah di sana ada perempuan. Nah, dari sini kita mengambil fikih bahwa yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Kemudian yang memandikan perempuan pun adalah perempuan, kecuali anak kecil ya, anak kecil yang belum balik atau yang tamyiz, yaitu boleh dengan laki-laki dan perempuan. Nah, perintah Rasulullah SAW, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah oleh kalian mayit itu bima'in wasidrin. Nah, kata perintah ini dalam usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu menunjukkan kepada kewajiban, tapi perintahnya hanya kepada sebagian, menunjukkan ini fardu kifayah. Jadi hukum memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang sudah mengerjakannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Ya, kalau untuk perempuan ini, ya
hadis dari Ummu Atiyah ya, ketika beliau memandikan anak putri beliau, Rasulullah memerintah kepada mereka insilnaha salasan au khamsan au aksara min dzalik in dzalika in ra'aytuna dzalika bima'in wasidrin. Nah, ini perintahnya. Dan perintahnya untuk memandikan perempuan yaitu kepada perempuan. Kemudian ya kita bacakan hadis Ummu Atiyah karena ini hadis yang paling kuat yang menunjukkan tentang tata cara memandikan adalah hadis Ummu Atiyah. Ini pokoknya. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis yang paling pokok yang berbicara tentang cara memandikan jenazah adalah hadis Ummu Atiyah Al-Ansari. Ya, qalat, dia berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala igsilnaha salasan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur fa idza faragtunna fa'adinnani falamma faragna adannahu fa'atana hikwahu faqala ashirnaha iyahu ta'ni izarahu. Kata Ummu Atiyah, ya, Rasul mendatangi kami, ya, tatkala meninggal anaknya. Kemudian dia berkata, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian merasa perlu tentang hal itu. Dengan air dan sidr, bima'in wa sidrin, air yang dicampur dengan daun bidara. Dan jadikanlah pada basuhan yang terakhirnya adalah kafur, air yang dicampur dengan kafur, sesuatu dari kafur. Jika kalian telah selesai, maka beritahukanlah kepadaku. Maka tatkala kami selesai, maka kami beritahu kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sarungnya. Kemudian dia berkata, ya, balut dia, bungkus dia, ya, dengan sarung tersebut. Kemudian ada riwayat yang lain dari Ummu Atiyah, lafadznya fa'atona hikwahu. Rasulullah SAW memberikan kepada kami sarungnya. Fadhafarna sya'raha thalatha qurunin. Kemudian kami memintal, ya, kalau mau memintal rambut itu namanya mengepang rambut menjadi 3 kepangan. Kemudian kami letakkan di bawahnya. Ini khusus untuk pemandian perempuan. Ya, ada juga masih dari Ummu Atiyah, hadis riwayat Bukhari Muslim, ibda'na biyamaminiha wa mawadi'il wudu minha. Mulailah dari anggota badan yang sebelah kanan dan anggota wudunya. Makanya nanti ketika praktek, ya, kita memulai pertama kali membasuh anggota wudunya. Ada para ulama beda pendapat apakah itu mewudukan atau hanya membasuh anggota wudu. Ya, inilah, ya, hadis yang paling kuat yang menunjukkan tata cara bagaimana memandikan jenazah. Kemudian apa keutamaan memandikan jenazah? Memandikan jenazah, bagaimana apa dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. Ini berdasarkan syarat Muslim. Ya, dari Abi Rafi radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qasala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 maratan wa man hafara lahu fa'ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanil askanu iyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kafanahu kasahullahu yawmal qiyamah min sulusin wastabrakil jannah. Ini mengumpulkan keutamaan-keutamaan dari mulai memandikan, mengkafani dan menguburkan. Mensolati nanti ada hadis tersendiri. Ya. Ini berbicara tentang memandikan, mengkafani dan menguburkan. Barang siapa yang memandikan seorang muslim, fakatama alaihi, nah, syaratnya dia menyembunyikan aib pada mayat tersebut. Makanya ketika memandikan, pilih orang yang alim, tahu persis bagaimana cara memandikan. Yang kedua, pilih orang yang amanah. Orang yang amanah yang mampu untuk menyimpan rahasia, untuk tidak menceritakan aib yang ada pada mayat tersebut. Maka syaratnya, barang siapa yang memandikan seorang muslim, kemudian dia menyembunyikan aib yang ada pada dirinya,
Allah akan mengampuninya 40 kali. Dalam hadis yang lain riwayat Baihaqi itu disebutkan ghafarallahu lahu arba'ina kabiratan. Allah mengampuni 40 dosa besar. Akan tetapi hadis tersebut didhaifkan oleh para ulama. Ya, hadis tersebut didhaifkan oleh para ulama. Itu keutamaan memandikan jenazah. Ya. Kemudian man hafara lahu fa adanahu ajru alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Ya. Sekarang keutamaan menguburkan. Barang siapa yang menggalikan kubur bagi mayit kemudian menutupinya, maka dia Allah akan berikan ganjaran sebagaimana orang yang memberikan tempat tinggal sampai hari kiamat. Seandainya tukang gali kubur tahu hadis ini, dia adalah orang yang banyak mendapatkan pahala coba. Dia lebih kaya dari juragan pos sampai hari kiamat ini. Dapat pahala seperti orang berikan tempat tinggal sampai hari kiamat. Pahala yang sangat besar. Kayak di sini kalau ada kuburan ya asal ya kita bikin yang betul-betul sesuai sunnahnya, dan juga menguburkannya kalau bisa ya. Kalau di tempat biasa kan itu bayar ya, ada petugasnya ya. Gimana kalau misalkan nanti kita yang menggalinya, atau kalau tidak ya, kalau ingin dapat pahalanya kita yang membayarkan. Ini pahala yang sangat besar, harusnya kita berlomba gitu. Kemudian keutamaan mengkafani. Barang siapa yang mengkafaninya mayat, ya Allah akan berikan pakaian kepadanya pada hari kiamat dari sutra yang tipis dan sutra yang tebal yang ada di surga. Kemudian jumlah pengulangan yang wajib dalam memandikan mayat. Ya, karena ini sifatnya ta'aquliyah, padahal hadisnya tadi 3 kali, 5 kali dan lebih dari itu. Tapi kenapa para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa yang wajib itu 1 kali? Karena ini masalah sifat. Ya. Jumlah pengulangan yang wajib dalam memandikan mayit. Ya. An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, jumlah yang wajib dalam memandikan mayit adalah 1 kali dan merata seluruh badan. Karena memang namanya memandikan itu sesuatu yang kita tahu sendiri. Namanya memandikan yaitu takmimul ma' alal badan atau takmimul badan bil ma', ya, meratakan air ke seluruh tubuh, itulah mandi. Ya, makanya seandainya di banjuran saja tak beraturan, yang jelas air itu rata ke seluruh badannya, itu saja sudah sah. Tapi yang kita inginkan apa? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena ini bernilai pahala ittiba kepada Rasulullah SAW. Inilah cara yang paling sempurna, gitu. Namanya mandi ini sesuatu yang ta'akuli, ya, dipahami. Semua orang namanya mandi itu bisa. Cuman kita ingin yang lebih, ingin sempurna pahalanya. Ya. Makanya para ulama ya menukil, bahkan Imam Nawawi menilai ini adalah dalam Syarah Muslim, jumlah yang wajib dalam memandikan mayit adalah 1 kali dan merata seluruh badan. Ya, kemudian cara memandikan mayit secara umum. Cara memandikan mayit secara umum, Ibnu Munzir menukil kesepakatan. Beliau menukil adanya ijma bahwa mayit dimandikan secara mandi janabah. Jadi secara umum memandikan mayit sama dengan mandi janabah. Ya, mandi janabah insyaallah ya. Bagi yang sudah balik bisa ya, karena bagi waktu dia harus belajar. Nah, sama, cuma mandi janabah kepada diri sendiri, mayit itu kepada orang lain. Kadang-kadang lamun ka batur mah ada kan wudu orang biasa. Ngawuduan batur pabelit. Ya. Jadi secara umum sama dengan mandi janabah. Sekarang tata cara mandi mayit secara berdasarkan dari dalil-dalil yang ada tadi. Yang pertama, mayit dibersihkan dengan lap.
Kalau tanya dalilnya nggak ada ini. Ini apa? Masalah mursal. Bersikat dulu dengan la. Kalau ada misalkan ada betadinnya, bekas-bekas betadin atau apa, maka boleh bersihkan dulu dengan sabun. Kalau diperlukan air panas boleh bersihkan dulu. Bersihkan dulu semuanya yang kira-kira sulit untuk dibersihkan. Baru setelah itu kemudian diwudukan seperti wudunya orang yang sholat, tetapi tanpa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Cukup dengan mengusap giginya dan hidungnya dengan lap basah. Ya, diwudukan. Tadi sebelumnya bahkan di sini pun nanti ada sunah-sunah di dalam memandikan, termasuk diantaranya yaitu membersihkan dahulu kubul dan dubur. Dua lubang itu dibersihkan terlebih dahulu. Baru kemudian setelah dirasa tidak ada yang keluar bersih, atau bahkan mungkin kalau mungkin disumpal agar supaya nanti tidak keluar. Nah, baru setelah itu kemudian diwudukan. Atau nanti disumpalnya setelah selesai pemandian, boleh, jangan disumpal. Bersihkan saja, setelah itu baru kemudian diwudukan. Setelah diwudukan, tapi ingat hidung dan mulut jangan masuk air, maka hanya diusap saja. Atau gigi hanya dengan pakai lap, jangan sampai dimasukkan air. Kemudian mencuci kepala, wajah, jenggot dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, kita akan praktekkan nanti bagaimana pakai daun bidara, bagaimana kalau tidak ada daun bidara. Ya, karena biasanya masih agak susah ya mencari daun bidara. Ya, jadi sudah diwudukan, kemudian mencuci kepala. Sebagaimana mandi janabah kan, di sela-sela agar supaya masuk ke dalam pori-porinya. Baru kemudian wajahnya, jenggot, ya. Kemudian memandikan leher bagian kanan, bagian atas dulu sampai ke bawah, kemudian dibalikkan kanan bagian belakang. Setelah itu kemudian kiri bagian depan, kemudian kiri bagian belakang. Ketika sudah selesai itu selesai satu kali pemandian. Itu kadar yang wajib. Nah, ini kalau dihadapi kalau ketika banyak mayit, gak usah harus 3 kali, cukup 1 kali. Ya. Kemudian yang kedua sama, tanpa mengulangi wudu. Yang kedua sama, tanpa mengulangi wudu, yaitu kepala kanan atas, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Itu 2. Terakhir air dicampur dengan kapur barus. Sama cara, kepala kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Selesai 3 kali. Setelah itu kemudian dikeringkan, ya, dikeringkan. Baru kalau diperlukan sumpal ya sumpal. Kalau khawatir misalkan ini ditaruh lama atau mau dibawa keluar kota. Ya sudah. Nah, di situ nggak disebutin ya sunah-sunah. Ini ada sunah-sunah ya. Tapi ya tadi sudah tercakup. Kemudian hal yang bisa menggantikan memandikan yaitu dengan tayamum ya. Kalau tidak bisa dimandikan, biasanya kalau misalkan kecelakaan dan hancur badannya itu boleh ditayamumkan. Atau misalkan terbakar, karena biasanya kalau yang mayit terbakar dikasih air itu jadi hancur rusaknya dan akan keluar cairan ya, dan itu jadi sulit untuk dikeringkan, jadi jijik lah. Maka itu cukup ditayamumkan. Ya kalau yang perlu yang lengkapnya, versi yang lengkapnya nanti di panitia ada ya. Ada versi yang lengkapnya itu lebih bagus ya untuk pegangan. Karena itu dibahas nanti sunah-sunahnya, wajib-wajibnya, kemudian perkara-perkara yang perlu diperhatikan, ada catatan, ada tambih. Ya, kemudian ya ada kasus juga seperti misalkan memandikan seorang anak memandikan ibu itu ketika darurat.
tetap yang terbaik adalah perempuan. Dan yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah keluarga. Yang paling berhak. Jadi yang pertama adalah yang dikasih wasiat. Ya, biasanya seseorang sebelum meninggal itu dia berwasiat, nanti saya kalau mati ini diurus oleh si fulan. Maka ketika ada wasiat itu yang didahulukan. Ketika tidak ada wasiat, maka yang setelahnya yang lebih berhak siapa? Keluarganya. Kalau keluarga tidak bisa, maka dia boleh menunjuk seseorang yang dianggap dia alim, mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah dan juga amanah. Ya. Nah, bagaimana kalau seorang ibu meninggal, anaknya ingin memandikan? Maka untuk aurat perempuan itu di atas dada sampai di bawah lutut itu ditutupi. Nah, seorang anak laki-laki yang memandikan ibunya hanya boleh menyentuh apa yang di luar, apa yang ditutupi tadi. Adapun apa yang ditutupi oleh nanti ketika kita memandikan, kita tidak boleh melepas penutup satu auratnya harus tetap tertutup. Nah, apa yang di bawah atas dada sampai di bawah lutut, anak tadi tidak boleh menyentuhnya. Yang boleh menyentuhnya hanyalah perempuan. Ya. Kemudian mengkafani. Hukum mengkafani sama fardu kifayah, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi ketika orang yang sedang muhrim itu mati. Perintah Rasulullah kepada para sahabat, "Igsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi sawbaini wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sah fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Mandikan dia dengan air dan sidr, dan kafani dia dengan 2 lembar kainnya. Kain ihram itu ada 2 kan? Sarung dan rida. Sarung dan rida itu apa? Selendang. Ya. 2 kalau ihram itu ya. Maka kalau ihram itu dikafani dengan kain ihramnya, hanya dengan 2 helai. Itu tutup yang ihram. Kalau yang meninggal biasa, maka sunahnya tadi dengan 3 lembar kain, sebagaimana apa yang dilakukan kepada Rasulullah SAW. Dan tidaklah apa yang dilakukan kepada Rasul itulah contoh yang terbaik dengan 3 lembar, itu sunahnya. Nah, kebanyakan di kita ya, khawatirnya itu karena anggapan kalau kain ihram itu bisa mendatangkan manfaat bagi mayit. Banyak orang yang meminta orang tersebut dikafani dengan kain ihram. Dikafani dengan kain ihram itu khusus ketika seorang yang sedang berihram. Yang tidak berihram maka tidak pakai kain ihram. Tapi kain ihram tersebut diberikan kepada orang agar supaya bermanfaat tatkala dia ihram itu bisa digunakan, bermanfaat. Apalagi kalau keyakinan kalau kain ihram tersebut bisa memberikan manfaat kepada mayit, ini kesyirikan, ini nggak boleh. Ya. Tidak ada dalil tentang baik syar'i maupun naqli bahwa kain ihram itu bermanfaat bagi mayit. Nah, wala Tuhan itu kalau yang sedang ihram itu jangan diberi wewangian. Wala tuhammiru ra'sah, jangan ditutupi kepalanya. Karena sungguhnya dia nanti akan dibagikan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kemudian keutamaan mengkafani mayit sudah kita bahas tadi, yaitu Allah akan berikan kepada dia pakaian dari sutra dari surga. Jumlah kain yang wajib dalam mengkafani, Al-Hafidz berkata di dalam Al-Fath, maksudnya Fathul Bari, adapun satu helai yang bisa menutupi seluruh badan, maka telah disepakati bahwa itu harus ada dalam mengkafani mayit. Jadi yang wajib itu 1 lembar. Sebagaimana apa yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ya, yang meninggal di perang Uhud kalau salah. Ya, kalau ditutupi kepalanya kakinya kelihatan. Kalau ditutupi kakinya kepalanya kelihatan. Maka apa yang dilakukan? Ditutupi kepalanya, kakinya ditutup dengan rumput izhir. Makanya mengkafaninya itu yang wajib 1 lembar yang menutupi seluruh badan. Sunahnya 3. Adapun yang 5 lembar yang hadis dari Ali bin Abi Thalib itu para ulama mendhaifkannya. Akan tetapi ya Lajnah Daimah itu membolehkannya karena ada asar-asar dari berbagai mazhab
Dan ini namanya cara menyelenggarakan jenazah ini sesuatu yang turun temurun. Itu sudah dilakukan dari zaman dulu seperti itu. Makanya meskipun hadis yang dhaif itu masih digunakan karena ada hadis yang dhaif tapi itu dianggap matannya itu sahih. Seperti misalkan hadis kullu amrin la yubda bil basmalah fa huwa abtar. Setiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari keberkahan. Hadisnya dhaif secara apa? Sanadnya itu dhaif. Akan matanya kata para ulama ini sahih. Makanya para ulama setiap kali menulis kitab pasti dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Ya. Masuk ya itu. Makanya kalau perempuan ya di kita kebanyakan pakai 5 lembar. Ya. 5 lembar itu terdiri dari kerudung, baju, sarung, dan 2 lembar kain. Ketika ada yang seperti itu, antum gak usah banyak ngomong. Kenapa? Sebagian ulama membolehkan. Termasuk di sini lajnah dari. Ya. Meskipun yang lebih kuat tentunya apa yang dikatakan oleh Syalbani dalam Ahkamul Janaiz bahwa tidak ada dalil yang membedakan antara mayit laki-laki dan perempuan. Jadi diperlakukan sama. Ya, itu lebih kuat Allah Ta'ala. Cara mengkafani, ya ini kalau teorinya mah pusing lah ya. Tapi pakainya mah gampang. Mayit ditutup dengan kain yang pertama, kemudian ditutup dengan kain yang kedua, kalau dengan kain yang ketiga. Ya. Mayit dibawa dalam keadaan sudah tertutup auratnya, kemudian mayit diletakkan di atas kafannya dalam keadaan berbaring. Kemudian diberikan wangian badannya, terutama anggota sujud dan tempat yang tersembunyi seperti kedua ketiak, kedua lipatan, lutut dan pusat. Imam Ahmad menganjurkan untuk memberikan wangian pada seluruh badan mayit karena kata beliau tidak ada dalil yang sahih tentang hal tersebut. Lalu ujung kain yang menempel pada jasad yang ketiga dilipat dari sisi kanan ke kiri dan melipatkan kain tambahan di lambung kiri mayit. Ujung kain yang kedua dilipatkan dari sisi kiri ke kanan sebagaimana yang telah berlalu. Lakukan yang serupa dengan sebelumnya bagi sisa kain yang ada. Teori nama hesek. Asal hesek gambar. Oke, pas para nama babari. Hanya namanya membungkus ya bungkus saja. Ya, tidak ada mudah saja. Nah, ya sunah-sunah dalam mengkafani ini terangkum dalam hadis-hadis berikut ini. Yang pertama hadis dari Aisyah dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lembar kain putih suhuliyah. Suhuliyah itu nama tempat di Yaman. Jadi kain tenunan dari sana. Dari kusuf yang terbuat dari kapas. Dan tidak ada padanya kain. Tidak ada padanya pakaian, juga tidak ada penutup kepala. Jadi Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lembar kain. Nah, makanya kenapa kita mengkafani saudara kita dengan 3 lembar kain? Inilah yang dicontohkan apa yang dilakukan kepada Rasulullah SAW. Ditutup dengan 3 lembar kain dan tanpa ada pakaian dan penutup kepala bersamanya. Artinya dalam keadaan semuanya dibuka. Kemudian hadis yang kedua itu dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, pakailah dengan pakaian putih yang kalian punya. Sesungguhnya pakaian putih adalah di antara pakaian kalian yang terbaik. Jadi warna putih itu di antara warna yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah warna yang terbaik. Kafanilah mayit-mayit di antara kalian dengannya, yaitu dengan kain yang berwarna putih. Jadi kapan dengan warna putih ini hanyalah afdoliyah, bukan wajib. Makanya kalau kita di Saudi kita dapati namanya mayit itu ada warna biru, warna coklat, nah, nggak masalah ya. Putih itu afdolnya. Ya. Ya, kemudian disyariatkan untuk mengkafani mayit perempuan sebagaimana yang disyariatkan untuk laki-laki. Tidak ada dalil yang membedakan keduanya dalam Al-Majmu'.
dipastikan untuk hanya dengan 3 helai kafan. Kemudian membawa dan mengantar jenazah. Ya, yang membawa jenazah sebetulnya tidak ada hukum dalil yang menunjukkan hukumnya, tapi hanya dia dibawakan kepada hukum setelahnya, itu menguburkan hukumnya fardu kifayah, maka membawa jenazah pun adalah fardu kifayah berdasarkan kaidah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan, disempurnakan kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya pun menjadi wajib. Jadi ikutkan hukum setelahnya, itu hukum menguburkan. Dan ini khusus untuk laki-laki, mengantarkan jenazah khusus untuk laki-laki. Ada untuk perempuan ya minimal hukumnya makruh. Syekh Utsaimin lebih tegas lagi hukumnya haram. Karena di sini ada larangan. Maksud ada tapi yang lebih ringan hukumnya makruh. Kemudian tata cara membawa jenazah itu dengan ditaruh di atas pundak, digotong. Jadi yang sunnahnya, meskipun nanti boleh pakai kendaraan jika dibutuhkan, tapi yang sunnahnya itu di pundak. Ya. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Apabila jelas adalah diletakkan lelaki memawanya di atas pundak mereka, maka jenazah orang soleh itu maka membawanya di atas pundak mereka, maka jenazah itu, jika jenazah itu soleh, maka akan menjadi kebaikan baginya, disegerakan. Tapi apabila jenazah tersebut tidak demikian, maka itu adalah keburukan tadaunaha min riqabikum. Keburukan yang kau letakkan dari pundak-pundak kalian. Nah, min riqabikum itu menunjukkan bahwa cara membawanya itu dengan cara di pundak. Dan ketika dibawa itu sesungguhnya jenazah itu berbicara, cuma kita nggak dengar. Kalau dengar kita pingsan. Dan tidak akan ada yang mau mengantar jenazah. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazah wa kamalaha ar-rijal ala a'naqihim." Nah, ini pun dalil ya bahwa jenazah itu dengan di pundak. Fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu sholihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa. Jika jenazah itu telah diletakkan dan telah dibawa oleh laki-laki ala a'naqihim, di atas pundak-pundak mereka. Ini dalil bahwa membawa jenazah itu dengan cara di pundak. Jika dia adalah mayit yang soleh, maka dia akan berkata, nah, kalau mayitnya soleh, mayit tersebut akan berkata, qaddimuni, segerakanlah aku. Dia akan berbicara, segerakanlah aku. Wa in kanat ghairu sholihatin, kalau dia bukan orang yang soleh, qalat, dia akan berkata, ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka. Ini mereka ini mau bawa kemana ini mayit? Ya. Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan. Semuanya itu mendengar suara itu kecuali manusia. Ya, lau sami'ahu sa'iqa, seandainya manusia mendengarnya, sa'iqa, pingsan. Saking ngerinya mendengar ucapan mereka. Ya, makanya ketika kita membawa jenazah harusnya sambil memikirkan bagaimana. Sebenarnya dia itu berkata, kalau soleh, qaddimuni, segerakan aku. Jika tidak, maka dia akan berkata, celaka. Mereka itu mau bawa kemana mayit ini? Ketakutan dia. Ya, dan itu akan terjadi pada kita. Ya. Kematian itu akan terjadi kepada kita. Umar bin Khattab di dalam sebuah asar, beliau mengatakan,
kulla yawmin yuqalu fihi mata fulan wa mata fulan. Labudda min yawmin yuqalu fihi mata Umar. Setiap hari itu dikatakan telah mati si fulan, telah mati si fulan. Kata dia pasti akan ada satu hari akan dikatakan pada hari tersebut Umar telah mati. Dan itu telah terjadi. Umar telah mati. Begitu juga dengan kita. Setiap hari kita dengar si fulan telah meninggal, si fulan telah meninggal. Pasti akan ada suatu hari akan diumumkan bahwa nama kita yang disebutkan. Ya, suatu yang pasti. Ya. Itu pun suatu yang beruntung. Suatu yang beruntung. Ada orang yang mengurusinya. Ya. Kita nggak tahu kematian kita. Ada yang dimakan binatang, ada yang hilang di lautan. Allah Ta'ala mendarat. Ya. Tapi yang jelas hari ini pasti datang. Ya. Kemudian cara berjalan membawa jenazah itu berdasarkan hadis tadi asli fil janazah, artinya segera, ya. Bukan pelan-pelan tapi agak cepat. Antum kalau lihat ketika di Madinah ya, biasanya kalau sudah sholat hampir setiap sholat wajib itu biasanya ada sholat jenazah. Nah, kalau bisa antum dekat ini di depan ya, dekat raudhah atau dekat mihrabnya Utsman ya. Biasanya kalau di situ kalau nggak salah sebelah kanan atau apa ya, ada itu tempat ini yang menyimpan jenazahnya. Oh, bukan di situ. Ya dekat-dekat itu lah. Itu biasanya begitu beres sholat itu cepetnya. Kita ngejar aja tanpa membawa apa-apa, kayaknya ngos-ngosan juga. Dia tuh biasa cepet. Bawa itu cepet. Itu cara berjalannya. Ya, agak cepat, tapi tidak berlari, berjalan cepat aja. Kemudian mengantar jenazah ini ada dua tahapan. Mengantar jenazah ini ada dua tahapan. Tahapan pertama dimulai dari samping keluarga sampai disolatkan. Jadi sampai mengurusi jenazah sampai disolatkan itu dianggap satu ya, mengantarkan. Yang kedua dimulai dari setelah mensolatkan sampai menguburkan. Makanya pahalanya ini masing-masing satu qiraat. Nah, kita lihat dalam keutamaan mengantarkan jenazah ya, dalam Sahih Bukhari, dan ini adalah lafaz Bukhari dan juga Sahih Muslim, kan, tapi ini lafaz Bukhari. Rasulullah bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain. Kullu qiratin mithlu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat." Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim, nah, syaratnya imanan wahtisaban, karena keimanan ini perintahkan oleh Allah Ta'ala dan ini ya, dijanjikan pahala di dalamnya. Wahtisaban, mengharap pahala, bukan hanya sekadar wah iya mah di tetangga, wah iya mah lumrah nawe, bukan, tapi ihtisab, harus muncul ihtisab, memohonkan pahala. Dan dia bersamanya sampai ya si mayit tersebut disolatkan dan selesai dikuburkan, maka dia kembali ya mendapatkan pahala dengan 2 qiraat. Setiap qiraatnya itu seperti gunung Uhud ya. Tapi barang siapa yang sholat kemudian dia kembali sebelum dikuburkan, maka dia kembali dengan 1 qiraat. Artinya kalau sampai mensolati baginya 1 qiraat, tapi kalau sampai menguburkan baginya 2 qiraat. Yang 1 qiraat itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya 1.000 meter tingginya, lebarnya 3.000 meter, panjangnya 7.000 meter. Seberapa kubik pak? Seberapa kubik kan coba kayak ahli matematika. Tingginya 1.000, lebarnya 3.000, panjangnya 7.000. Pahala yang sangat besar, tapi amalan yang sangat ringan. Barang siapa yang mengikuti jenazah, maka baginya pahala qiraat-qiraat bergunung-gunung. Jadi
Kalau yang diiringannya itu beberapa jenazah, tidak hanya satu tapi beberapa jenazah, barang siapa yang mengikuti beberapa jenazah, maka baginya pahala qirot tergantung jumlah jenazahnya. Nah, ini fatwa Syekh bin Baz dalam At-Taharah al-As-Shalah. Kalau semakin banyak jenazah, maka qirotnya semakin banyak. Abring, pahalanya semakin banyak. Kemudian posisi mengantar jenazah yang terbaik adalah di belakang, karena ittiba'ul janaiz, namanya juga ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, maka yang terbaik adalah di belakang. Meskipun boleh di kanan di kiri boleh, tapi yang terbaik adalah di belakang. Kemudian tidak boleh mengikuti jenazah dengan cara-cara yang menyelisih syariat, seperti dengan membawa api, mengeraskan suara dan lain-lainnya. Termasuk mengeraskan dikir-dikir ketika mengantarkan jenazah. Ini termasuk amalan Nasrani. Nasrani biasa kalau mengantarkan jenazah itu dengan membaca Injilnya, dikeraskan. Bahkan lebih parah dari mereka itu diiringi dengan musik. Tersambung dengan orang-orang Nasrani. Kemudian sekarang masuk mensolati jenazah. Mensolati jenazah. Hukum mensolati jenazah, hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana ya hadis dalam Sahih Bukhari tentang seorang laki-laki yang belum meninggalkan amanah untuk hutangnya, karena Rasulullah sebelum mensolati itu biasanya menanyakan dulu dia punya hutang nggak. Ini harus bukan sambutan bukan, tapi tanyakan dia punya hutang nggak. Kalau punya hutang, siapa yang akan menanggung jawabnya? Kalau misalkan keluarganya saya menanggung jawabnya, baru dia disolatkan. Kalau tidak, ya ini bukan untuk semua ya, tapi orang-orang yang dianggap penting, termasuk di sini Rasulullah SAW. Rasul seperti itu. Kalau ditanya dia masih punya hutang dan tidak ada yang menanggung, Rasul tidak mau mensolatinya. Apa yang beliau katakan? Shollu ala sahibikum, solati teman kalian ini. Rasul tidak mensolatinya. Saking besarnya masalah hutangnya. Tapi kalau ada yang sudah menjaminnya, kami akan menjaminnya. Baru beliau solatinya. Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu', hal ini menunjukkan perintah, sedang hukum asal perintah adalah wajib. Para ulama menukil ijma' tentang wajibnya salat atas mayit. Jadi ijma' sepakatan salat atas mayit. Kemudian keutamaan salat jenazah. Keutamaan salat jenazah. Ini tadi dua qiraat itu mengantarkan ya. Ini salat mayit ada hadis tersendiri. Dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mislu jabalain 'azimain." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia disolati, maka baginya satu qirat. Barang siapa yang menyaksikannya sampai dia dikuburkan, maka baginya dua qirat. Ditanyakan kepadanya, apa dua qirat itu wahai Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, mithlu jabalain 'azimain, seperti dua gunung yang sangat besar. Ya. Salat jenazah seberapa menit, Pak? Semenit bukan ya? Paling 1 atau 2 menit. Makanya kalau ada kesempatan untuk sholat mayit segera. Ya, kalau kami di kepolisian di sana biasanya terkadang diumumkan. Ini karena biasanya ada sebagian orang yang ingin disolatkan di meskipun bukan penduduk situ, datang minta disolati. Karena di kita itu terkadang dipanggil. Kita insya Allah pada sebentar lagi 15 menit lagi kita akan melaksanakan sholat mayat. Barang siapa yang berminat untuk mensolatkan mayat, maka segera datang. Dan seringkali disebutkan hadis ini. Hadis tentang keutamaan mensolati mayat. Dan alhamdulillah datang ibu-ibu, bapak-bapak datang. Mereka sudah sadar ya bagaimana ini pahala yang sangat ringan, tapi pahalanya luar biasa. Satu qirat, Pak. Tata cara sholat jenazah. Kata sholat jenazah ini hanya takbirat saja, takbir saja. Ya. Ada yang 4, ada yang 5, ya ini macam-macam riwayatnya. Cuma yang kebanyakan di kita itu 4 takbir.
Ya, tidak ada salam, tidak ada asik 4 takbir kemudian salam, tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa duduk di antara 2 sujud. Tata caranya yang pertama, takbir pertama berupa takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Ini sepakat. Semua ulama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sepakat ini. Ya, adapun takbir berikutnya ini khilaf. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar beliau mengatakan bahwa mengangkat tangan itu yaitu ketika perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Sementara dalam sholat jenazah tidak ada perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Maka kata beliau tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Makanya kalau ada yang tidak mengangkat tangan ini, nah itu perkara-perkara yang khilaf ya. Takbir pertama, ya kalau yang takbir pertama wajib ini mah, sepakat semua, wajib mengangkat tangan. Kemudian ya setelah takbir yang pertama berta'awud lalu membaca Al-Fatihah. Jadi tidak membaca doa iftitah karena pada dasarnya sholat jenazah itu litahfif, diringankan. Jadi tidak membaca iftitah doa itu, tapi ta'awud langsung baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, ya ini bisa mengangkat tangan, bisa tidak. Yaitu bersolawat atas Nabi SAW. Silakan bersolawat banyak kepada bersolawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Hanya yang terbaik adalah apa yang diajarkan kepada kita, salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu yang terbaik yang dibacakan. Kemudian takbir yang ketiga itu membaca doa. Ya, membaca doa. Ya, boleh yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, ya, ini yang terbaik ya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu, ya Allah, ampunilah dia, warhamhu, sayangilah dia, rahmatilah dia, wa'afihi, selamatkan dia, wa'fu anhu, maafkan dia, wa akrim nuzulahu, ya, muliakan tempat kembalinya yaitu surga, wasi madkhalahu, luaskan kuburnya, waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, mandikan dia dengan air, salju dan dengan embun, wa naqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyad minad danas, bersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran-kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji, berikan ganti kepadanya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Ini dari sisi sifat. Lain ganti pasangan itu bukan dari sisi sifat. Jadi tapi kalau anaknya, istrinya itu sama-sama masuk surga bersamanya, maka itulah yang terbaik. Kemudian wa'adikul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa'idhu min adabil qabri wa adabil nar, selamatkan dia, jaga dia dari adab kubur dan adab api neraka. Nah, Auf bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau sampai mengatakan, tamanna itu an aku dari kalmayit, aku berharap aku mayit tersebut. Saking indahnya doa tersebut. Ya, ini doa yang paling indah, yang terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya kita berusaha untuk menghafalnya, agar supaya kita mensolati orang-orang yang kita cintai itu, kita mendoakan dengan doa yang terbaik. Sampai Auf bin Malik mengatakan seperti itu, saking indahnya berarti. Kemudian yang bertakbir untuk yang 4 kalinya, nah ini bisa baca doa atau diam sejenak. Diam sejenak kemudian salam. Allah Ta'ala yang dipraktekkan di Saudi yang Anda tahu itu, ini seperti apa yang diriwayatkan di Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad, yaitu rakaat keempat, takbir keempat itu adalah diam sejenak kemudian salam. Ya, kemudian berusaha untuk memperbanyak orang yang sholat, memperbanyak orang yang sholat.
hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, ya, man rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu bitti. Barang siapa yang seorang laki-laki muslim yang mati kemudian dia disolati oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, orang bertauhid. Jadi kalau dia disolati oleh 40 orang yang bertauhid, yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, kecuali Allah akan terima syafaatnya, ya, Allah terima doanya. Dan termasuk mereka ketika dia memberikan syafaat pun itu termasuk orang yang minas syafi'ul mujab, pemberi syafaat yang akan diterima. Dalam hadis yang lain, ya, dari hadis Muslim dari Aisyah dan Anas, Rasulullah bersabda, min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fihi. Tidaklah satu mayit yang disolatkan oleh umat muslimin mencapai 100 orang yang semuanya itu memintakan doa baginya kecuali ya diperkenankan doanya. Ya. Kemudian juga ketika syaf itu sebaiknya seperti sholat wajib biasa, sempurnakan syafnya. Jangan ini belum sempurna bikin syaf kembali. Nah, ini hadisnya itu didhaifkan oleh para ulama. Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyempurnakan syaf. Kemudian yang terakhir, menguburkan mayit. Ya, menguburkan mayit. Dan ini sudah ada isyaratnya dalam Al-Quran, yaitu surat Abasa. Allah berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbar." Abasa ayat 21. "Tsumma amatahu fa'aqbar." Kemudian Allah mematikan dia, fa'aqbar. Kemudian Allah menguburkan dia. Ya, kata Abu Ubaidah, fa'aqbar artinya Allah merintahkan agar menguburkan mayit. Jadi mayit itu nggak diletakkan begitu saja, sehingga dimakan binatang, dimakan serangga, menimbulkan bau yang tidak sedap. Tapi perintah Allah apa? Kuburkan. Ya. Sebagaimana juga perintah dari Rasulullah SAW dalam hadis Muslim tentang kisah seorang laki-laki yang membunuh ular besar menggunakan tombaknya, kemudian dia pun dipatuk ular tersebut mati. Kemudian apa perintah Rasulullah SAW? Ilhabu fadfinu sholibakum, pergilah kuburkan teman kalian. Ibnu Munzir telah menukil kesepakatan para ulama. Beliau menukil ijma'nya ulama bahwasanya mengubur mayit hukumnya fardu kifayah. Ya, menguburkan mayit tata caranya, keutamaan menguburkan mayit tadi sudah disebutkan bahwa orang mengalihkan kuburan untuk mayit kemudian menutupi kuburan tersebut, maka Allah berikan pahala kepada dia seperti pahala orang yang memberikan rumah tempat tinggal sampai hari dia kiamat. Wah, biasa ya. Kemudian ya, cara menguburkan mayit, yang pertama mayit disodorkan dari arah dua kaki kubur. Nanti kita praktekkan bagaimana yang maksud disodorkan dari arah kakinya ya. Meskipun Imam Ahmad membolehkan dari arah kiblat, tapi nanti kita coba praktekkan bagaimana caranya. Kemudian mayit diletakkan di lahat dengan hati-hati, dimiringkan di atas lambung kanan, wajah dan dadanya menghadap ke arah kiblat. Karena Ka'bah kiblat hukum ahya'an wa amwatan. Ya, Ka'bah adalah kiblat kalian ketika masih hidup, yaitu ketika sholat. Wa amwatan ketika sudah dikubur. Jadi di hadapan itu dikubur. Ya, sebagai kiblat. Ketika mayit diletakkan di lahat, maka menguburkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Mayit diletakkan pada tembok yang mengarah ke arah kiblat agar tidak terbalik, benar-benar ditegakkan di atas lahat. Kemudian kalau di sana di Arab itu pakai bata ya. Kalau di kita itu pakai kayu biasanya, padung ya. Nah, supaya itu tidak terbalik dan juga supaya si mayit itu tidak langsung tertimbun oleh tangan. Nanti bentuk kuburan itu ada dua, ada lahat, ada syak. Kalau lahat itu dia nyerong ya ke arah kiblat seperti ini. Jadi nanti si mayitnya dimasukin ke situ. Kemudian ditutup oleh padung. Kalau syak
itu ketika tanahnya itu gembur, mengandung pasir. Kalau gembur nggak bisa dibikin lahat, ya bisa. Kenapa? Kan dia akan longsor. Tapi kalau tanahnya seperti itu, kita pakai syak itu di tengah ya. Jadi ini kuburan begitu, tengahnya kita seperti bikin parit. Ya dalamnya selebar bahu mayit. Nanti si mayit dimasukkan, dihadapkan ke kiblat, masukkan ke situ. Nanti padungnya di atas. Jadi rata padungnya. Baru ditimbun oleh tanah. Itu syak. Kemudian ditimbun dengan tanah yang ada di luar kuburan yang merupakan hasil dari galian kubur dan tidak ditambah dengan tanah selainnya. Kemudian orang mengubur berdiri di atas kuburan mayit setelah selesai penguburan dan hendaknya mengucapkan istaghfiru li akhikum was'aluhu at-tasbih fa innahu an yus'al. Mohon ampunlah kalian untuk saudara kalian ini. Mintakanlah kepada Allah agar supaya diberikan at-tasbih, ketetapan hati. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Ya. Soalnya sudah diberi bocoran sama kita. Cuma 3. Meskipun kita bergelar doktor, profesor, kita ahli di bidang apapun, ujian akhir kita cuma 3. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Jawabannya sudah, tapi akan tetapi di sana yang menjawab itu bukan lisan kita, bukan ingatan kita, tapi keimanan kita. Makanya orang munafik ketika ditanya itu dia mengatakan hahu. Kata hahu itu mencari sesuatu yang hilang. Dulu ketika dunia mungkin dia hafal. Orang munafik itu orang dulu di majelis Rasulullah SAW, berperang bersama Rasulullah SAW, pintar bahasa Arab, ngerti. Tapi ketika ditanya, nggak tahu. Laat di sami itu nasihatuna saya fakutuhu. Dulu aku mendengar manusia mengatakan sesuatu maka aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Ini larangan kita untuk taklid. Cuma ikut-ikutan. Makanya harus belajar, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal siapa Nabi kita, apa agama kita dengan dalil. Itu yang akan kemudian menjadi keyakinan. Ya. Sudah sampai itu selesai penguburan. Ya. Adapun dalamnya kubur itu tidak ada ketetapan ya. Yang jelas bagaimana caranya supaya kubur tersebut itu tidak mudah digali oleh binatang buas dan juga tidak mengeluarkan bau busuk. Ya, sebagian ulama yang mensyaratkan setengah badan. Ya di sini juga, di kitab ini juga disebutkan apa perkara-perkara yang bermanfaat bagi mayit. Jangan sampai kita menyangka ini bermanfaat bagi mayit padahal sesungguhnya nggak ada dalilnya. Ketika menyatakan sesuatu bermanfaat bagi mayit atau tidak harus ada dalilnya, karena ini perkara yang nggak gaib. Di sini nanti disebutkan ada minimal ada 4 ya yang bermanfaat bagi mayit. Artinya doa untuk mayit, ya jelas. Kemudian sedekah untuk mayit, kemudian haji dan umroh untuk mayit. Ya, jika dia bernadar haji dan umroh tapi belum sempat melakukannya atau sang mayit tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian yang keempat saum untuk mayit. Jika dia punya nadar saum dan dia tidak mampu melakukannya. Ya, mungkin itu ya materinya, mungkin sampai di situ. Sebelum praktek barangkali pertanyaan. Ya. Upaya syariat terhadap pengasuh jenazah itu berhenti sampai di situ. Setelah dikuburkan tidak ada lagi. Ada perkara takziah tadi. Takziah. Jadi makanya perlu diketahui apa sih yang bermanfaat bagi mayit. Di antaranya itu tadi doa, kemudian mengumrohkan atau menghajikan, membayarkan hutang mayit, atau membayarkan saum nadar bagi mayit. Ya, terutama ya kesolehan anaknya. Idza mata ibnu anak bi batal maulu ila min salas. Jika mati anak Adam maka terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah wa waladin sholihin yad'u lahu. Di sana waladin sholihin itu bentuknya nakirah. Maka yad'u lahu di sana adalah merupakan naat sifat. Jadi
anak soleh yang sifat anak soleh tersebut senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi yang sampai kepada orang tua itu bukan hanya doa anak soleh, bukan. Tapi anak soleh itu sendiri, yang sifat anak soleh itu adalah senantiasa mendoakan ibu bapaknya. Karena anak-anak yang soleh mendoakan ibu bapaknya. Anak yang gak soleh, tolong nggak doakan ibu bapaknya. Mana nanti pohon nggak doa. Makanya anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Nah, makanya disebutkan ada seorang yang ditinggikan derajatnya di surga. Ana lihat dari mana aku dapat ini? Istighfar waladikalah, karena sebab istighfar anakmu kepadamu. Ada orang diberikan mahkota yang lebih indah dari dunia beserta isinya, lebih indah. Ketika ditanyakan dari mana? Bacaan Al-Quran anakmu. Orang tua punya saham. Ya, nanti tergantung seberapa besar saham orang tua terhadap anaknya. Maka setiap amalan soleh anaknya, orang tuanya itu insya Allah dah. Makanya dari ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Anak itu hasil usahanya. Makanya atyabu ma'akala rajul min kasbi, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payahnya. Wa waladuhu min kasbi, anak-anak hasil jerih payahnya. Makanya meriwayatkan kulu, makan dari hasil jerih payah anak, karena dia adalah hasil usahanya. Nah, dari sinilah kita sadar betapa pentingnya anak soleh. Itulah investasi kita. Jadi kita umur kita sedikit, amal kita sedikit, kita perlu perkara-perkara yang meskipun kita meninggal itu terus mendatangkan kebaikan. Dan itu yang paling kita harapkan dari sedekah jariyah, dari ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Dan nanti dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Maksudnya orang berikan syafaat kepada orang tua, gitu. Ya, ada lagi? Atau nanti sambil praktek aja, ya, karena khawatir nanti nggak nyampe waktunya. Ya, maka biar pada saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.